Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman. Kali ini channel Bain Zain akan membagikan video tentang HCS RR Pro. Tidak lupa, salam sehat, salam HCS RR Pro, salam otomotif. Oke, masih di ini ya di tepi pantai ini ya, sambil liburan kita bagikan video untuk teman-teman semuanya. Jadi video kali ini skema pemasangan HCS RR Pro di mobil SUV dari Suzuki. Namanya mobil Suzuki Scudo XL7 ya. Jadi mobil ini memang udah tidak dipasarkan lagi di Indonesia ya. Jadi rata-rata ini tahun 2003-an, kurang lebih 2003, 2004, 2005 ya. Jadi ini mobil ini benar-benar pure SUV ya, bukan seperti XL7 yang sekarang. Kalau Suzuki XL7 yang sekarang itu adalah cuma ya, itu sebenarnya mobil low MPV namun di make up ya, di make up layaknya SUV. Itu ganti mukanya, aksesorisnya agar seperti SUV. Padahal menurut saya nggak ada auranya SUV sebenarnya sih ya. Tapi ya silahkan aja, ini terserah pabrikan dalam memasarkan produknya ya. Jadi kalau XL7 yang sekarang itu kan itu sebenarnya R3, mobil R3, hanya beda muka dan lipstiknya atau make upnya saja yang beda seperti itu ya. Tapi spesifikasinya baik mesin maupun sasisnya itu sama. Nah, jadi di mobil Suzuki Scudo XL7 yang sekarang, yang dulu itu ya, yang Scudo XL7 itu SUV dengan mesin V6, konfigurasinya V6, isi silindernya adalah 2500 cc ya, cm kubik. Nah, ini secara spesifikasi ini udah berotot sekali ya. Teman-teman lihat itu dengan penggerak depan beda dengan maaf, penggerak belakang ya, atau rear wheel drive itu SUV sekali, nggak seperti yang sekarang XL7 itu. Karena basicnya R3 itu penggerak depan dan juga ground clearance yang MPV. Nah, ini bisa kita lihat ya, untuk Scudo XL7 ini mengusung mesin 2500 DOHC V6 dengan power itu 160 PS di putaran 6500 RPM, dan juga ini momen puntirnya atau torsi maksimalnya itu ada di 213 Nm, dan ini pun diraih di putaran mesin yang menurut saya cukup rendah ya, itu putaran 3500 RPM. Jadi untuk menggerakkan kendaraan yang berat ini, karena untuk Scudo XL7 itu memang bodinya bongsor dan juga panjang ya. Ini juga dengan spek ban yang memang besar dan lebar, ini tentunya membutuhkan tenaga yang besar pula. Jadi di mesin V6 ini jangan heran kalau konsumsi bahan bakarnya itu ya sahabat Pertamina ya. Karena gini, klaim pabrikan saja untuk dalam kota itu paling hanya 5 sampai 8 km per liter, dan untuk
luar kotanya itu bisa meraih 7 sampai 10 km per liter, dan ini bisa dikatakan boros ya. Tapi memang ini terbayarkan dengan performanya ya, yang kahar, karena ini memang genrenya itu SUV, jadi sangat mumpuni. Tapi itulah kelemahannya, apa? Borosnya itu. Nah, dengan adanya dengan pemasangan HCS RR Pro ini diharapkan konsumsi bahan bakar akan lebih hemat, dan yang lebih menyenangkan lagi itu feel berkendaranya itu lebih fun to drive. Kenapa? Karena tenaganya itu, potensi tenaga mesinnya itu sudah diraih di putaran yang lebih rendah. Otomatis pecah sedikit gas, mobil sudah laju, gitu kan. Akselerasi lebih responsif. Nah, oke. Kali ini memang seperti biasa, video ini video kiriman dari konsumen kami ya. Terima kasih saya ucapkan untuk Om, ini jauh nih dari Kalimantan Selatan, Om Rahmat Hidayatullah, yang ada di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ini jauh-jauh dari Kalimantan, pasang HCS RR Pro produksi dari Purbalingga, Jawa Tengah ini ya. Alhamdulillah sudah sampai ke Kalimantan. Nah, ini di mobil Escudo XL7 milik beliau, dan alhamdulillah ya, ini memang ini bedanya kalau mesin V itu bongkahan mesinnya kan ada dua, jadi otomatis memang lebih pemasangannya lebih rumit sedikit, walaupun secara prinsip akan sama saja. Cuma di sini karena intake manifold itu terbelah jadi dua, dan itu harus dua-duanya itu kita beri asupan uap HCS, karena kalau hanya satu ya otomatis nanti pincang dong. Yang silinder 3 silinder sebelah itu lebih responsif, ternyata yang 3 sebelahnya tidak mengimbangi, itu juga nggak enak nanti ya, pincang jadinya. Oke, dan teman-teman nanti bisa disimak, walaupun ini videonya singkat ya, tapi menurut saya sudah sangat informatif bagi teman-teman para pemilik pemilik Escudo XL7, itu bisa menginspirasi teman-teman. Silahkan kalau mau pasang, nah ini bisa sebagai referensinya ya. Nah, ini pun Om Rahman ini belum memasang jalur kanister, baru memasang jalur PCV. Nah, dikarenakan jalur PCV-nya itu yang masuk ke intake manifold itu baru hanya sebelah ya. Jadi Om Rahman ini memasang intake manifold untuk 3 silinder yang sebelah itu nyabang atau digabungkan dengan intake manifold yang dari booster rem ya. Ini dari booster rem, dan ini alhamdulillah sama sekali tidak ada kendala dengan remnya. Rem tetap berfungsi dengan baik, dengan pakem, dengan tingkat keakuratan yang masih sama dengan sebelumnya, jadi tidak mengganggu ya. Nah, ini bisa teman-teman simak. Nah, beliau pun menceritakan untuk step selanjutnya mau memasang ke jalur kanister, karena memang kebetulan selang dari kanister itu kecil sekali ya, jadi memang butuh konektor yang lebih kecil namun sebelahnya yang besar, karena bawaan dari HCS RR Pro ini selangnya ukuran 8 mili, sedangkan yang dari kanister itu lebih kecil, mungkin kisaran 4 milian ya, seperti itu. Nah, oke. Dari baru satu jalur saja ini alhamdulillah untuk hasilnya itu udah signifikan sekali. Om Rahman ini mengakui seperti ini. Jadi tarikan itu lebih responsif, becek
gas sedikit dia sudah jalan. Apalagi ini Matic ya, ini Matic, padahal Maticnya ini XL7 Escudo itu 4 percepatan ya, jadi rasionya itu lebih ini, lebih jauh ya, lebih jauh, jadi nafasnya itu jadi lebih lebih panjang kayak gitu ya. Ya, alhamdulillah getaran mesin lebih anteng katanya. Nanti saya spillkan untuk ininya catnya ya. Nah, memang ini perlu proses ya, karena beliau juga menceritakan belum dapat setelan angin yang pas ya, karena memang ini sambil jalan kayak gitu ya. Nih lebih halus, dan ini bukan hanya sekedar sugesti ya, karena memang beliau merasakan ini lebih halus, lebih aja ya gitu, cuma lebih responsif aja tenaganya, jadi nggak perlu becek gas. Nah itu kan, oke. Jadi karena ini Matic main putaran mesinnya itu di bawah 2000 rpm. Nah, dengan di bawah 2000 rpm saja mobil sudah bisa melaju dengan responsif. Saya yakin untuk konsumsi bahan bakarnya pun akan efisien pula, akan irit pula, karena ya ini uniknya HCS RR Pro ini. Jadi kalau tenaganya nambah, bensinnya malah irit. Nah, unik kan? Beda kalau kita mengail tenaga dari kubikasi mesin, itu semakin tenaganya besar, bensin akan semakin boros. Tapi ini enggak. Kalau HCS RR Pro ini tenaga semakin besar, bensin malah makin irit. Jadi saya tidak menyatakan kalau pasang HCS RR Pro ini jadi kapasitasnya naik ya. jadi naik 300 cc itu seperti produk saudara ini mengatakan begitu, pasang itu nambah 300 cc. Itu rumusnya dari mana, saya pun nggak tahu ini dari mana kok bisa nambah kapasitas mesin. Secara logikanya nggak masuk ya. Oke, tanpa lama-lama simak saja videonya, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya, paling tidak untuk referensi teman-teman semuanya, apalagi dan khususnya untuk pemilik Suzuki Escudo XL7 ya. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Salam sehat, salam otomotif, salam HCS RR Pro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Om, ini buka sedikit. Nah ini di sini, ini penampungan Pertamaxnya. Dari sini kita langsung ke ini Pak. Nah ini uapnya di sini. Ini saya cabang Pak. Di sini ada cabang kanan kiri, kanan manifold. Kalau yang PCP-nya di belakang sini, PCP-nya. Nah, jadi PCP belakang situ. Ini PCP yang bagian luarnya nih sambung pembuangan ini. Nah, cuman yang saya bilang itu yang ini Pak, yang kecil ini Pak. Nah, yang ini sambungannya kemana nih Om? Apakah di sini kah atau sebelahnya? Makasih Om. Ya, lihat Jerwo ya, lihat kayak Jerwo nih Innova nih,
warna abu-abu.